Halo, apa kabar anak-anak? Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kedua yaitu tentang tema, yaitu tema 1 masih subtema 3 pembelajaran yang pertama. Mari kita mengamati sebuah gambar. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa? Iya, gambar hutan, betul. Sedangkan ini gambar kota, betul. Kalian bandingkan antara keduanya. Kalian amati kira-kira kota isinya apa, hutan isinya apa, gunanya hutan apa, gunanya kota apa. Kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, kalian coba jawab soal di bawahnya. Ini soalnya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Kedua, bagaimana dengan nasib hewan yang di dalamnya? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi telah habis? Nah, ini soal yang kalian jawab berdasarkan pengamatan gambar yang di atasnya. Saya tampilkan lagi ya, gambar hutan dan kota ini. Baik. Kemudian setelah kalian menjawab soal selesai, kalian nanti lanjutkan membaca teks berikut. Teksnya adalah ayo melestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Di dalam gambar ini ada berbagai macam hewan. Dari yang paling atas ini beruang kutub. Apa? Ya, beruang kutub. Sesuai namanya, artinya beruang itu hidup di daerah kutub ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kelelawar. Yang ketiga, kura-kura. Yang keempat, ada landak. Yang kelima, ular. Ular kobra karena berdiri seperti ini. Kemudian ini yang ada di pohon, ini apa nih? Bunglon. Ya, ini bunglon ini. Kemudian, yang ada di dinding, cicak. Yang merayap nih, skorpion, kalajengking. Ya. Dan ini adalah unta.
Dari hewan-hewan yang ada di gambar ini, semuanya mempunyai ciri khas. Dan ciri khas yang ada di hewan-hewan ini mempunyai fungsi masing-masing. Saya ulang, semua hewan ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh hewan lain, dan ciri khas di hewan masing-masing ini ada gunanya, ada fungsinya. Oleh karena itu, coba kalian sebutkan nama hewannya. Kemudian yang kedua, apa ciri khusus hewan tersebut? Yang ketiga, apa manfaat dari ciri khusus bagi hewan tersebut? Ya, kalian tulis di buku catatanmu, kemudian nanti bisa digunakan untuk pembelajaran ketika nanti akan ulangan. Baik anak-anak, kita lanjut berikutnya. Negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu mana? Negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kita sudah belajar arah angin, utara, selatan, barat, timur, barat daya, tenggara, barat laut, timur laut. Nah, kalau negara ASEAN artinya negara yang ada di wilayah Asia bagian tenggara. Ini adalah yang tergabung di negara-negara ASEAN. Ya, negara ASEAN ini didirikan tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nah, kemarin di materi sebelumnya sudah ada, kalian nanti bisa cek kembali siapa tokoh-tokohnya dan seterusnya. Kita lihat sekarang, buatlah diagram Venn yang menggambarkan hubungan dua buah negara ASEAN. Ya, dibuat diagram Venn seperti ini. Kemarin kalian sudah belajar mengenai profil negara ASEAN, dari bentuk negaranya, nama negaranya, benderanya, mata uangnya, pemerintahannya, wilayahnya, dan lain sebagainya. Untuk itu, kalian cari dua negara yang berbeda. Kemudian buat lingkaran yang bersinggungan, ini namanya diagram Venn seperti ini. Ya, lingkaran pertama ini, lingkaran kedua yang biru, lingkaran pertama yang merah. Kemudian di sini ada bersinggungan. Jadi artinya apa? Lingkaran merah ada sendiri, lingkaran biru ada sendiri. Tapi di sini ada bagian yang dibentuk dari lingkaran merah dan lingkaran biru. Artinya ini adalah ciri-ciri yang sama dengan bagian biru dan bagian merah. Untuk itu, yang merah sebutkan nanti nama negaranya, negara mana, ciri-cirinya apa. Lalu yang biru juga demikian. Dari ciri-ciri dua negara itu, di tengah-tengah ini cari kesamaan dua negara atau ciri-ciri dua negara yang sama. Bagaimana? Paham kan? Baik. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan lagi, supaya ketika nanti kalian akan belajar untuk PTS maupun PAS, kalian dengan mudah mencari catatan dan mempelajarinya. Selamat bekerja.